Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu tidak terlepas dari adanya garis batas ya. Jadi garis batas ini ada dua, yaitu garis Willis dan juga garis Weber. Apa bedanya? Kalau garis Willis ini merupakan garis yang ditarik dari Selat Lombok menuju Selat Makassar. Sedangkan garis Weber ini merupakan garis dari benua Australia ke Indonesia bagian timur. Coba kalian amati peta persebaran fauna di Indonesia yang ada pada layar. Itu kalau garis Wallace, tadi kan merupakan garis yang ditarik dari Selat Lombok menuju Selat Makassar. Berarti wilayah tersebut itu meliputi wilayah fauna Indonesia bagian barat, di mana jenis faunanya atau corak faunanya itu lebih mirip dengan fauna yang ada di benua Asia. Kemudian kalau yang garis Weber itu berada di daerah bagian timur, yaitu Maluku sama Papua. Wilayah fauna Indonesia bagian timur ini jenis faunanya sama dengan corak fauna Australia. Sedangkan yang tengah diapit oleh garis-garis putus, yaitu garis Wallace sama garis Weber, itu termasuk wilayah fauna Indonesia bagian tengah atau yang sering disebut dengan fauna khas Indonesia atau fauna kepulauan Wallace. Jadi persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu wilayah fauna Indonesia Barat, wilayah fauna Indonesia Tengah, dan wilayah fauna Indonesia Timur. Yang pertama yaitu fauna Indonesia Barat. Untuk wilayah fauna Indonesia bagian barat itu meliputi Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Bali, dan juga Kalimantan seperti peta yang ada di layar ya. Fauna Indonesia bagian barat itu disebut juga sebagai tipe asiatis. Kenapa? Karena jenis fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu memiliki kemiripan dengan jenis fauna yang ada di benua Asia. Makanya disebut sebagai tipe asiatis. Ada beberapa ciri ya mengenai fauna Indonesia bagian barat. Yang pertama, untuk binatang menyusuinya atau hewan mamalia itu berukuran besar. Kemudian terdapat berbagai jenis kera. Contoh hewan yang ada di wilayah fauna Indonesia bagian barat itu seperti yang kalian lihat di peta ya, yang ada di layar. Ada yang namanya beruang madu, kemudian harimau Sumatera, gajah, harimau Jawa, orangutan, dan juga banteng. Yang kedua yaitu fauna Indonesia Tengah atau yang disebut dengan peralihan. Jadi sesuai dengan namanya, otomatis wilayahnya itu ada di tengah-tengah antara fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian timur, antara garis Weber dengan garis Wallace. Untuk wilayahnya itu meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, kemudian Pulau Timur, dan juga Kepulauan Maluku. Ciri dari fauna Indonesia bagian tengah ini hewan-hewannya atau faunanya ini termasuk fauna endemik atau fauna khas Indonesia. Misalnya apa? Misalnya ada komodo, itu kan salah satu hewan yang hanya ada di Indonesia. Kemudian ada anoa, babi rusa, burung maleo, dan juga biawak, itu termasuk contoh-contoh fauna yang ada di Indonesia bagian tengah atau peralihan. Yang ketiga yaitu fauna Indonesia Timur atau yang dikenal dengan tipe Australis. Kenapa? Karena memang wilayahnya itu berdekatan dengan benua Australia. Untuk daerahnya yang termasuk dalam fauna Indonesia bagian timur ini berarti Papua dan juga pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri fauna Indonesia bagian timur yang pertama itu terdapat banyak binatang yang berkantung. Kemudian terdapat juga jenis burung yang berwarna, jadi yang memiliki warna eksotis. Untuk contoh hewan sendiri yang termasuk dalam fauna Indonesia bagian timur itu misalnya cendrawasih, kemudian kakak tua, kuskus, walabi, terus apalagi kelelawar, ular, kadal, itu termasuk fauna Indonesia bagian timur.
Persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi 4 kawasan flora, yaitu flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Wilis, dan flora Papua. Flora Sumatera Kalimantan itu ditandai dengan banyaknya hutan hujan tropis ya, karena memang dipengaruhi juga oleh iklim yang ada di daerah Sumatera Kalimantan. Kita ketahui daerah Sumatera Kalimantan itu kan memiliki ciri curah hujan yang tinggi, terus kelembapannya itu juga tinggi juga. Makanya di sana banyak terdapat hutan hujan tropis. Ciri hutan hujan tropis itu hutannya itu sangat lebat, jadi pepohonannya itu menjulang tinggi terus rapat. Jadi seperti yang kalian lihat pada layar ya, itu termasuk salah satu contoh hutan hujan tropis. Untuk floranya itu flora yang khas itu misalnya tumbuhan meranti, kemudian anggrek, lumut, jamur, dan juga ada yang namanya bunga bangkai. Untuk flora Jawa Bali itu dibedakan menjadi 3 ya. Untuk Jawa bagian barat itu didominasi oleh hutan hujan tropis, kemudian Jawa bagian timur dan Bali itu ada hutan muson tropis dengan ciri khasnya daunnya itu gugur pada musim kemarau. Selain itu di wilayah Jawa bagian timur dan juga Bali itu terdapat juga yang namanya vegetasi sabana tropis seperti yang ada di Cagar Alam Baluran Jawa Timur dan juga Taman Nasional Bali yang ada di Pulau Bali. Yang ketiga yaitu flora Kepulauan Wilis ya, atau yang dikenal dengan kawasan peralihan. Untuk wilayahnya itu mencakup Pulau Sulawesi, kemudian Timor, Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Untuk jenis floranya atau vegetasinya yang paling dominan di Kepulauan Wilis itu ada 3 ya. Di wilayah Nusa Tenggara itu didominasi oleh vegetasi sabana tropis, kemudian kalau di Pulau Sulawesi ada vegetasi hutan pegunungan, sedangkan di wilayah Maluku yaitu vegetasi hutan campuran. Yang terakhir yaitu flora Papua. Di Papua itu sendiri terdapat 3 jenis vegetasi yang mendominasi. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis, kemudian hutan bakau atau mangrove yang ada di sekitar pantai, kemudian vegetasi pegunungan tinggi. Ini terutama yang ada di pegunungan Jayawijaya. Untuk flora khasnya yaitu ada eukaliptus. Untuk bentuk tumbuhannya itu seperti yang kalian lihat pada layar ya, bisa kalian lihat sendiri. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.